kita akan menyerahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami datang kembali pada hari ini kepada Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Kami datang mau mendengarkan suara-Mu Tuhan, arahan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap untuk melawat setiap hati yang ada pada saat ini. Hamba serahkan setiap umat-Mu Tuhan, biar hati mereka terbuka apapun yang sedang mereka alami saat ini, apapun yang sedang mereka rasakan saat ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang berbicara di dalam hati dan pikiran mereka, di dalam roh mereka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan ibadah hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Haleluya. Sukacita pada sore hari ini. Setiap sorak-sorai kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
kami. Sorak-sorai kami hanya bagimu Yesus. Oh, oh. Oh, oh. Oh, yeah. Masa laluku telah dibasuh. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Amin. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Amin. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Aku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Yes. Ku menuju kemenangan yang darimu. Sama-sama. Oh, oh, oh. Masa laluku telah dibasuh darahmu Tuhan. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Amin. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ya, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Amin. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Amin. Ku menuju kemenangan yang darimu. Kami percaya bersama Engkau, masa depan kami sungguh ada Tuhan, dan harapan kami tidak akan hilang. Amin. Mari sama-sama dengan kami. Oh, 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 ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Amin. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Yesus. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Allah yang merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kala ku jatuh dan tersungkur, tangan-Mu yang memegang kami Tuhan. Kala terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Aman. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku. Aman. Di setiap langkah hidupku, ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Sebab pengharapan di dalam Engkau, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Janji-janji-Mu Kau genapi dalam setiap hidup kami, setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, teguh ku berdiri Tuhan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, bersama, aman, bersama-Ku ku tak teguh. Haleluya. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama-Mu ku tak dengan iman katakan, teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Tak pernah Kau tinggalkanku. Aman. Di setiap langkah hidupku. Aman. Ku yakin Kau kan Kau perlindunganku Tuhan, Kau perlindunganku. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau tinggalkanku. Amin Yesus. Di setiap langkah hidupku, ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Jemaah, nyanyikan dengan iman, katakan, tak pernah Kau tinggalkanku. Di setiap langkah hidupku, ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sore hari ini kami mau deklarasikan iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami tidak akan tergoncangkan, tidak akan tergoyahkan. Kami ingin berdiri teguh, mengandalkan Engkau, berharap kepada-Mu Tuhan.
I need is Yesus, kau cukup bagiku. Everything I need. Christ is enough for me. Yes, Christ is enough for me. Yes, everything I need is in you. Amen. Christ is enough for me. Amen. Christ is enough for me. Yesus, kau cukup bagiku Tuhan. Enough for me. Everything I need is, everything I need is in you. Everything, katakan I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, ya Yesus. Ya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau cukup bagi kami Tuhan. Melebihi apapun yang kami ingini di bumi ini. Engkau satu-satunya dan terutama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, disenangkanlah Engkau dengan pujian penyembahan. Sorak-sorai tepuk tangan kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom saudara. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita semuanya sehat-sehat. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di bulan Februari ya. Dan kita punya tema yang baru, Take a Stand, yang artinya mengambil sikap atau berani bersikap begitu ya. Dan ini menjadi tema yang penting khususnya di dalam keadaan dunia hari-hari ini, saudara. Kita perlu menjadi orang yang bisa take a stand. Kita harus berani, punya prinsip, punya sikap. Amin. Baik dalam kehidupanmu secara pribadi, dalam keluarga, ya. Lalu di dalam bisnis, pekerjaan, kita tuh harus menjadi orang yang berani punya sikap. Ya, tentunya sikap yang benar, sikap yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya. Itu sebabnya saudara, ya, ini kebenaran ini menjadi penting. Selama 1 bulan ini kita akan belajar bersama supaya kehidupan kita ya menjadi orang percaya yang hidupnya itu lurus, tadi seperti lagu tadi, teguh berdiri, hadapi apapun, ya, tapi punya prinsip, tidak salah mengambil keputusan. Dan itulah kerinduan Tuhan, ya, bukan hanya kerinduan saya, tapi kerinduannya Tuhan dalam hidup kita, hidup saya dan saudara. Baik, saudara-saudara, jadi judul firman Tuhan hari ini saya akan sampaikan, yaitu Are you ready? Ya, apakah Anda siap untuk punya sikap? Amin. Amin. Haleluya. Karena ini penting, saudara ya. Baik. Kita masih di kitab Yosua ya, saudara ya, karena IFGF sedang belajar kitab Yosua. Tapi hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Rahab.
Ada yang pernah dengar nama Rahab, saudara? Oke, nah hari ini kita akan belajar bersama. Rahab itu artinya lebar atau luas begitu ya. Arti kata Rahab ini. Nah, kita akan membaca dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 6 ya. Saya akan bacakan buat saudara. Kalau di sini kelihatannya terlalu kecil, tapi saya akan bacakan buat saudara. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Lalu ayat selanjutnya, ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu, kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayat 11 sampai 13 selanjutnya. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Oke, ini saya bacakan dulu ayatnya, saudara ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Tuhan, kami mau supaya setiap prinsip kebenaran ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami, dan itu akan mewarnai kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Nah saudara, ya kita tahu ceritanya bahwa dalam kitab Yosua itu, Yosua disuruh oleh Tuhan untuk menduduki tanah perjanjian, tapi sebelum diduduki harus diamat-amati dulu, saudara. Ya, lalu dikirimlah mata-mata. Nah disinilah ceritanya, saudara. Waktu mereka mengirim mata-mata, lalu mereka itu disembunyikan oleh seorang yang bernama Rahab. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Saya langsung ke prinsip yang pertama, saudara. Ya, prinsip yang pertama dari firman Tuhan yang kita baca, yang pertama adalah ini, saudara. Tuhan memakai orang yang mau dipakai menjadi alatnya. Tuhan memakai orang yang mau dipakai menjadi alatnya. Katakan amin dulu, saudara-saudara. Ya, perhatikan, kata kuncinya adalah kata mau. Tuhan memakai orang yang mau dipakai menjadi alatnya. Kita akan belajar bersama ini, saudara, dari prinsip ini. Ya, tadi firman Tuhan mengatakan, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan. Ya, Rahab ini mau dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara. Mau. Tuhan itu tidak hanya memakai orang yang mampu, tetapi orang yang mau, saudara. Orang yang mampu kalau nggak mau dipakai juga ngapain, saudara ya. Tuhan nggak akan pakai, saudara. Dan nanti kita akan belajar Tuhan memakai orang yang seperti apa, begitu, saudara. Tapi kita lihat dari ayat yang kita baca tadi, saudara, ya, bahwa perempuan itu tahu cerita tentang Tuhannya orang Israel
yang membelah laut Teberau. Laut Teberau itu dibelah gitu saudara. Terbelah karena apa? Karena perbuatan Allahnya orang Israel. Ya, dan itu tersebar. Nah, Rahab ini tahu cerita itu saudara. Dan yang berikutnya adalah dia tahu bahwa apa? Bahwa tanah perjanjian itu ya, yang kita kenal dengan yang namanya Kanaan, saudara. Ya. Kanaan itu akan direbut oleh orang Israel. Dia percaya itu, saudara. Ya. Dan ini menjadi hal yang tidak lumrah. Kenapa? Karena kok ada ya orang di luar Israel, saudara, ini bangsa kafir ini ya, di Kanaan, yang mau percaya, yang yakin bahwa itu akan terjadi dan itu adalah kebenaran gitu saudara. Ya. Lalu apa? Lalu keputusannya inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Keputusan Rahab ini saudara, untuk menyembunyikan mata-mata ini, menunjukkan bahwa ia itu mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Saudara, ini sering terjadi diskusi di sini. Berarti bohong demi kebenaran boleh ya, Pastor ya? Kenapa? Karena Rahab ini bohong, saudara. Ya, bohongnya di mana? Waktu dia menyembunyikan mata-mata, lalu waktu ada yang mengecek, kamu tahu nggak ada mata-mata? Dia bilang apa? Dia bilang dia nggak tahu gitu. Padahal disembunyikan di sotoh rumah, itu sotoh itu loteng gitu saudara. Disembunyikan di loteng. Nah lalu banyak orang kemudian, kalau gitu bohong boleh ya pastor untuk kebaikan gitu saudara. Saudara setuju? Bohong boleh untuk kebaikan? Boleh pastor, kalau untuk kebaikan boleh. Saudara, bohong is bohong saudara. Bohong adalah bohong dan firman Tuhan tidak pernah mentoleransi kebohongan. Loh kenapa Rahab boleh pastor? Justru disinilah kita belajar saudara. Ya, Rahab itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, jadi dia belum tahu kebenaran. Kalau saudara tahu kebenaran lalu bohong itu yang salah saudara. Rahab ini nggak bisa dituntut. Kenapa? Karena dia ini nggak tahu kebenaran, saudara. Orang Kanaan itu nggak ngerti kebenaran. Dipikir bohong boleh. Buktinya apa? Dia perempuan sundal, saudara. Perempuan sundal tahu artinya, saudara? Perempuan sundal itu pelacur, saudara. Mana tahu kebenaran ini, saudara? Ya, jadi saudara jangan pakai ini jadi alasan. Kalau saudara bohong, mau didatangi sama pastor, pastor nggak bisa pastor, saya nggak di rumah, saya soalnya lagi gitulah macam-macam gitu ya. Atau nanti kalau pastor kesini bilang ya, papa mama lagi pergi ya gitu, bilang sama anaknya. Ya. Lalu pastornya datang, kemudian mama mana? Tadi mama bilang kalau pastor datang suruh kasih tahu kalau papa mama lagi pergi. Loh papa mamanya di mana? Ada di dalam. Nah gitu saudara. Ketemu sama anak yang jujur repot saudara ya kan. Jadi saudara jangan bohong, tidak boleh bohong saudara. Tapi kembali ke sini saudara. Keputusan Rahab ini itu membuktikan bahwa dia mau dipakai oleh Tuhan. Saudara, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 25, penulis Yakobus itu mengatakan begini, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, Rahab itu dibenarkan oleh Tuhan karena keputusannya mau dipakai oleh Tuhan dengan menyembunyikan, ya saudara, menyembunyikan mata-mata itu. Jadi Rahab itu dibenarkan. Perhatikan perkataan saya, saudara. Dibenarkan. Kalau dalam bahasa aslinya itu adalah direken benar. Direken tahu saudara? Dianggap benar. Dianggap benar. Itu sama dengan saya dan saudara. Saya dan saudara itu dianggap benar. Dibenarkan. Ini loh saudara.
Ini ada ini tubuh dan darah. Kita ini orang benar bukan sih sebetulnya saudara? Waduh, jauh dari benar. Jauh saudara-saudara. Pikiran kita, hati kita. Sehari aja kalau kita mau hitung dosa kita ini, ada enggak dosanya saudara? Ada enggak saudara? Oh banyak. Hitunglah 3 kali sehari mikiri pikiran yang enggak baik. Ya kan? 3 kali sehari. Sebulan berapa saudara? Hah? 90. Setahun berapa? Udahlah hitung sendiri nanti di rumah ya saudara ya. Layak enggak Anda disebut orang benar? Tidak layak saudara. Nanti kita lihat berikutnya ya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ya kita ini sama dengan Rahab dibenarkan ya. Jadi Rahab ini mau dipakai oleh Tuhan dari keputusannya itu saudara. Ya, Rahab itu dibenarkan karena imannya kepada Tuhannya orang Israel dan percaya terhadap rancangan Tuhannya orang Israel. Jadi Rahab dibenarkan karena imannya ya saudara ya. Rahab dibenarkan karena imannya kepada Tuhannya orang Israel dan percaya kepada rancangannya Tuhannya orang Israel, saudara. Ya. Nah, Allah tidak memilih orang yang mampu, Ia memakai orang yang mau, lalu memampukan orang itu, saudara-saudara. Saya ulangi ya, saudara ya. Di dalam Alkitab kita ada prinsip yang bagus sekali, saudara. Allah itu tidak memilih orang yang mampu. Biasanya yang mampu itu kemelinti biasanya saudara. Dan kalau orang yang mampu itu biasanya saudara, itu tidak mengandalkan Tuhan. Dia itu hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dia pikir dia hebat, dia pikir dia bisa. Saudara, Allah tidak memilih orang yang mampu, tetapi Ia memakai orang yang mau, lalu memampukan orang itu, saudara. Di sini yang pelayanan di sini semuanya itu mau. Karena mau, jadi dikasih mampu sama Tuhan, saudara. Ya, di sini tadi yang pelayanan tadi itu orang yang mau. Tadinya ya nggak mampu. Tadinya nggak mampu, tapi karena mau, jadi lama-lama mampu, saudara. Amin ya. Kenapa? Karena Tuhan yang memampukan. Tuh saudara. Jangan meminta kepada Tuhan untuk membimbing langkahmu jika kamu tidak bersedia untuk menggerakkan kakimu. Nah ini oke, kita mau, tapi ada bagian kita. Gerakkan dong kakimu, ini bahasanya ini saudara ya. Ya saya mau Tuhan, saya mau. Tapi diem aja saudara, nggak ngapa-ngapain. Ya nggak bisa. Kalau saudara mau, bagian saudara melangkahkan kakimu. Ya. Saudara mau dipakai oleh Tuhan, amin? Sudah melangkahkan kakinya enggak saudara? Sudah? Ya. Harus kalau mau ya langkahkan, kalau enggak diem aja ya enggak ngapa-ngapain saudara. Rahab itu dia mau dan dia melakukan apa? Dia lakukan, sembunyi sini di atas. Dia lakukan bagiannya saudara. Ya, jadi saudara ingat Tuhan memakai orang yang mau dan kemudian dimampukan. Amin, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah prinsip yang kedua. Tuhan bisa memakai siapapun dengan latar belakang seperti apapun. Ini yang menggembirakan saya, saudara. Mohon maaf ya, saudara ya. Ini saya agak meler sedikit, saudara ya. Tuhan bisa memakai siapapun dengan latar belakang seperti apapun. Waduh, enggak ada yang amin ya. Apa saudara merasa sebagai anak Tuhan ini tidak betul-betul merasakan ini saudara? Saudara itu diangkat sama Tuhan, sebetulnya latar belakang saudara itu seperti apa?
Ya kan? Tapi Tuhan mengangkat kita. Bahkan saudara, Tuhan itu menebus kita ketika kita masih berdosa. Alkitab mengatakan, ya, kita ini diselamatkan oleh Tuhan itu bukan ketika kita baik. Oh, jauh dari kebaikan. Justru ketika kita berdosa, kita diangkat oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan waktu kita berdosa. Nah, saudara ya, Tuhan bisa memakai siapapun. Nah, lihat ayatnya saudara. Kita lihat ayatnya. Ayatnya Yosua bin Nun diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya pergilah amatilah negeri itu dan kota. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah perempuan sundalnya. Saya bikin besar saudara, supaya saudara ngerti Tuhan pun bisa memakai perempuan sundal. Saudara, perempuan sundal itu pelacur, tapi bisa tuh dipakai oleh Tuhan. Nanti saudara akan terheran-heran. Nama ini ada di keturunannya Yesus. Garis keturunannya yang kemudian melahirkan bapaknya Yesus itu, ya Yusuf itu saudara. Suaminya Maria, saudara. Rahab itu ditulis di sana loh saudara. Saudara bisa lihat Matius pasal 1. Perempuan sundal dipakai oleh Tuhan. Saudara. Artinya apa? Tuhan itu bisa memakai ya siapapun juga dengan latar belakang apapun juga, saudara. Ya. Dan saudara tahu Yeriko ini kota yang sangat kafir gitu, saudara. Wah, udah nggak ada nilai-nilai yang bagus di kota itu, saudara. Ya, mereka berbuat kejahatan itu seperti biasa saja, dan itu latar belakangnya Rahab. Ya, Rahab ini pelacur di sana, saudara. Tapi menariknya Tuhan tuh bisa loh memakai orang seperti ini, saudara. Allah memilih orang biasa, bahkan orang yang tidak layak untuk menjadi alatnya. Waktu saya belajar ini, saya tuh bersyukur dengan diri saya, saudara. Aku iki sopo? Saya ini siapa kok Tuhan mau memakai hidup saya? Yang membuat sampai detik ini saya tidak mau menghakimi orang. Dan saya mengajarkan jemaat IFGF Living Water untuk tidak menghakimi orang, saudara. Orang itu bisa salah, saudara. Dan kita nggak berhak menghakimi siapapun, saudara. Jadi kalau ada orang yang suka menghakimi orang lain itu, dia tuh nggak tahu diri, saudara. Nggak sadar dirinya siapa. Saudara, jangan menghakimi orang lain. Jangan menjelek-jelekan orang lain. Saudara, kalau nunjuk ke sana, sebetulnya jari yang 4 itu arahnya kemana, saudara? Ke diri kita. Jangan, saudara. Amin. Nah, tapi kembali ke sini, saudara. Itu sebabnya saya mau katakan, Allah itu memilih orang yang biasa. Bahkan orang yang tidak layak untuk menjadi alatnya. Berarti saya ini bisa dipakai oleh Tuhan. Saya ini orang biasa. Mungkin ada yang mengatakan, saya ini cuma ibu rumah tangga. Tunggu dulu. Ibu rumah tangga juga kalau dipakai Tuhan dahsyat, saudara. Amin, saudara. Siapapun saudara, ya, Anda orang biasa, ya bahkan mungkin kita ini orang yang tidak layak sesungguhnya, saudara. Tapi Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi alatnya. Tuhan tidak lihat latar belakang kita, saudara. Latar belakang kita kacau mungkin hari ini. Kalau lihat ke belakang, aduh latar belakangnya udah nggak bagus-bagus. Nggak bagus, pastor, saya malu kalau cerita latar belakang saya, pastor. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang nggak lihat latar belakangmu, saudara. Tuhan tuh lihat kamu sekarang mau nggak dipakai sama Tuhan, gitu loh. Mau nggak hidup bener, mau nggak jadi alatnya Tuhan. Karena Tuhan maunya tuh sekarang dan ke depan lihatnya. Bahkan Tuhan tuh lupa sama masa lalu saudara, lupa, saudara. Pastor,
lebay pastor, masa Tuhan lupa? Tuhan lupa akan segala dosa dan kesalahan kita. Melupakan kesalahanmu. Ayatnya ada, saudara. Kalau Tuhan bilang lupa, ya Tuhan lupa, saudara. Gak ingat lagi kesalahanmu. Kalau engkau mengaku segala dosa dan kesalahanmu, Tuhan itu melupakan loh, saudara. Kita aja yang masih ingat-ingat sendiri. Yang membuat kita seringkali jadi jatuh lagi. Aduh, ingat lagi, jatuh lagi, saudara. Tuhan tuh lihatnya itu kita yang sekarang dan ke depan. Itu loh, saudara. Sekarang ini kan judulnya take a stand. Artinya sekarang ini kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, oke Tuhan, aku tahu latar belakangku seperti ini. Tapi hari ini aku mau Tuhan pakai hidupku, Tuhan. Sekarang dan ke depan aku mau jadi suami yang mengasihi istri, papa yang mengasihi anak-anak, mau jadi pelayan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Mau jadi bisnismen yang kerjanya benar, gak ngawur. Amin, saudara. Itu yang harus kita katakan kepada Tuhan. Kalau gitu yang terjadi, saudara pasti diangkat sama Tuhan jadi alatnya Tuhan. Percaya sama saya, saudara. Bukan sama saya, percaya itu sama firman Tuhan. Karena yang saya katakan inilah yang firman Tuhan katakan. Rahab itu diangkat sama Tuhan. Ya, Allah memilih orang-orang biasa. Nah, saudara, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, 1 Korintus mengatakan, saudara, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, saudara. Ini ayat ini bagus sekali, saudara. Apa yang bodoh bagi dunia, mungkin saudara dianggap bodoh bagi dunia. Tapi saudara yang bodoh bagi dunia itu akan dipakai oleh Tuhan. Ya, untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat di dunia mungkin, saudara. Bahkan di sini tidak terpandang hina. Karena apa? Apa yang bodoh, apa yang dipandang hina bagi dunia, apa yang dunia kamu diremehkan dunia. Justru itulah yang mau dipakai sama Tuhan, saudara. Kenapa begitu, saudara? Karena ini Allah menggunakan orang-orang yang sederhana, bukan orang yang superhero, saudara, untuk mencapai tujuannya. Kenapa, saudara? Kenapa? Ini alasannya, saudara. Karena Allah memilih Daud, saudara ya. Ini saya ambil contoh dulu ya. Allah memilih Daud yang tidak dianggap, bahkan oleh keluarganya sendiri ditolak. Kan ada tuh, Daud mengatakan, sekalipun keluargaku menolak aku, orang tuaku menolak aku. Daud itu ditolak, saudara. Dia mengalami penolakan. Ya, Daud itu, saudara. Tapi Daud dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Allah memilih Petrus, nelayan yang sarkastik, nggak sekolah, bodoh, saudara. Tapi sarkastik, pengecut lagi, saudara. Tapi dipakai, saudara. Saudara, waktu dia ketemu sama perempuan muda itu yang, kamu tuh muridnya Yesus ya? Oh bukan, saya nggak kenal dia. Itu dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali, saudara. Pengecut dia, saudara. Ya, bahkan dia dianggap nelayan dari Galilea tuh, wah itu orang-orang bodoh-bodoh, saudara. Tapi waktu dia dipakai oleh Tuhan, saudara tahu di Kisah Para Rasul, itu di hadapan mahkamah agama yang ngomongnya pinter-pinter. Itu semua nggak bisa ngomong gara-gara seorang yang bernama Petrus, saudara. Hebatnya luar biasa. Petrus itu bisa ngomong di depan para ahli-ahli agama dan orang-orang pinter. Padahal dia ini orang bodoh, saudara. Sampai ada satu pernyataan yang kita hari ini sangat kenal, yaitu apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita diselamatkan, ya, kecuali dalam nama siapa, saudara? Yesus. Itu pernyataannya Petrus, saudara, di depan mahkamah agama, dan itu terjadi. Padahal dia orang bodoh. Sampai mereka tuh bilang, loh, ini siapa ya? Kok ini orang-orang bodoh loh, padahal ini kok bisa dia ngomong begini? Karena Tuhan bisa memakai orang biasa, ya, untuk mempermalukan orang yang hebat, saudara ya. Allah memakai Esther, ya, pengungsi, yatim piatu,
ya, untuk menjadi ratu yang membela umatnya. Allah memakai budak kecil pembantu rumah tangga Naaman, saudara. Dia cuma budak pembantu rumah tangga itu, saudara, untuk menyarankan Naaman mencari kesembuhan pada Israel. Ya, di dalam Alkitab kalau saya tuliskan banyak sekali orang-orang yang nggak layak, orang-orang yang biasa tapi dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, ini alasannya, saudara. Alasannya ini, saudara. Mengapa Allah memilih orang yang sederhana? Ya, yaitu apa? Supaya mempermalukan orang-orang yang merasa kuat dan pintar. Itu ada ayatnya, 1 Korintus 1 ayat 27. Saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Karena orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia merasa dia hebat, dia merasa dia bisa. Tanpa Tuhan, gak perlu Tuhan, saudara. Wah, orang-orang kayak gitu tuh Tuhan benci sekali, saudara. Ya, makanya, saudara, dia gak mau pakai orang-orang yang model kayak gitu, saudara. Tuhan mau pakainya adalah orang-orang yang mau dan orang sederhana, orang biasa, saudara. Ya, supaya apa? Mempermalukan orang-orang yang merasa kuat dan pintar, itu, saudara. Ya, yang kedua, supaya tidak ada yang bisa sombong. Apa di sini ada yang bisa sombong, saudara? Justru, saudara, kalau dipakai oleh Tuhan, saudara harus mengatakan, Tuhan, terima kasih oleh karena anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih, ini hanya karena anugerah saya bisa melayani Tuhan. Seharusnya saya nggak bisa nih melayani Tuhan, tapi hanya karena anugerah. Betul nggak, saudara? Melayani itu adalah anugerah dan hak istimewa, privilege. Di mana apa? Oh iya ya, kan banyak orang, kenapa kok aku gitu? Kok Tuhan pakai aku ya? Kan banyak orang harusnya ini, tapi kenapa aku? Nah, itu namanya anugerah, saudara. Itu namanya hak istimewa yang Tuhan berikan, yang membuat kita menjadi tidak sombong. Tuhan benci orang yang sombong. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang ketiga, supaya nyata terlihat bahwa kekuatan itu ya dari Allah, saudara. Semua itu dari Tuhan. Ayub bilang kamu itu lahir telanjang, pulang ya telanjang, saudara. Amin. Jangan kita melek sedikit sudah sombongnya minta ampun. Posting-posting di Instagram gak karu-karuan. Saya tuh membaca satu statement. Ini saya dapatkan di media sosial, saudara. Jadi saya kok merasa ini bagus gitu, saudara. Sebentar ya, saudara ya. Saya akan bacakan buat saudara. Nih, dalam bahasa Inggris, saudara ya. Maturity is when you stop posting everything that happens in your life on social media. Ngerti nggak maksudnya, saudara? Kedewasaan adalah ketika kamu stop posting everything, semua segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu di sosial media, saudara. Saudara boleh setuju sama saya, boleh enggak ya, silahkan, saudara ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan itu mengatakan ini ya kepada saudara, apalagi yang ingin menunjukkan sesuatu bahwa oh ya aku ini loh ya. Saudara, saya diberkati dengan statement ini, saudara. Ya, oke lah kalau itu postingannya sesuatu yang membangun, sesuatu yang baik ya, oke, saudara. Tapi kalau di situ saudara ingin menunjukkan sesuatu ya, misalnya supaya dilihat kaya, supaya dilihat hebat, supaya dilihat pokoknya supaya saya ini loh luar biasa begitu, saudara. Saya mau katakan Tuhan gak akan pakai orang yang kayak gitu, saudara. Tidak, saudara. Tuhan akan pakai orang yang biasa. Nah, tapi kembali ke sini, saudara. Kenapa Tuhan memilih orang yang sederhana? Karena ini, supaya
mempermalukan orang-orang yang merasa hebat, supaya tidak ada yang bisa sombong, dan supaya terlihat betul-betul bahwa itu adalah kekuatan yang dari Tuhan yang diberikan. Nah, Tuhan memakai orang seperti Rahab, bukan cuma untuk menyelamatkan 2 pengintai ternyata, tetapi lebih dari itu menjadi bagian dari sejarah penyelamatan Allah bagi manusia, yaitu berada di garis yang menurunkan Sang Mesias. Tadi saya sudah menjelaskan, saudara. Ya, ternyata bukan hanya menyelamatkan mata-mata, tidak, tapi dia ada di saudara? Ada di rencana penyelamatan manusia secara umum, saudara. Semua, wah luar biasa. Next slide. Ini ada satu pernyataan yang bagus sekali, ya, dari John Ashcroft, saudara ya. Tidak ada yang lebih bermanfaat atau penting daripada terlibat dalam karya penebusan Tuhan. Maksudnya gini, saudara. Saudara dipakai oleh Tuhan, ya, bukan hanya menjadi berkat, ya, dalam arti berkat secara umum tidak, tetapi berkat keselamatan, saudara. Saudara dipakai supaya orang bisa diselamatkan. Itu lebih luar biasa, saudara. Orang melihat hidupmu, ya, dan orang percaya Yesus dan orang diselamatkan, wah itu luar biasa, saudara. Ya, John Ashcroft ini saya setuju, saudara, bahwa nggak ada yang lebih hebat, lebih bermanfaat, ya, atau penting, ya, daripada terlibat dalam karya penebusan Tuhan, saudara. Hari ini ada tubuh dan darah Tuhan. Saudara di tempat ini kumpul di sini karena ini, saudara. Kalau nggak karena ini, saudara nggak kumpul di sini. Karena ini Anda percaya kepada penebusan Yesus, Anda disebut orang benar, Anda ada di sini, saudara-saudara. Slide terakhir dari apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, pertanyaannya, apakah Anda siap? Apakah Anda siap dipakai oleh Tuhan, saudara? Saudara harus take a stand, ambil sikap. Ambil keputusan, ambil sikap. Ya. Kabar sukacitanya adalah bahwa kalau Tuhan bisa memakai Rahab, maka Tuhan juga bisa memakai hidup kita untuk menjadi alatnya, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau memakai siapa saja yang mau. Apakah di sini ada saudara yang mau dipakai oleh Tuhan? Saya berharap jawabannya bukan ada, saudara ya. 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Tapi saya berharap semua mau dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Semua kita mau. Masing-masing mau dengan panggilannya, dipakai dalam panggilannya masing-masing, saudara. Ya, yang penting saudara mau. Siap dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, tapi kalau siap, jangan diam. Harus melangkah. Amin. Dan Tuhan bukan hanya mau memakai orang yang mau, tetapi Tuhan bisa memakai siapapun dengan latar belakang seperti apapun. Tuhan gak melihat engkau miskin, engkau kaya, enggak. Karena Tuhan bisa memakai siapapun dengan latar belakang apapun, saudara. Percayalah, saudara, Tuhan ingin bukan hanya memberkati engkau. Perhatikan saya, saudara. Tuhan tidak hanya ingin memberkati hidupmu. Kalau berkat sudah pasti saudara diberkati. Tapi yang Tuhan mau lebih daripada memberkati, Tuhan ingin memakai hidupmu, saudara. Kalau berkat sudah pasti saudara diberkati. Tapi Tuhan mau memakai hidupmu masing-masing jadi alatnya Tuhan. Melayani Tuhan, apapun yang bisa engkau lakukan. Tuhan mau, Tuhan memakai hidupmu, saudara. Tinggal engkau mau apa tidak. Kalau engkau mau bergerak, ayo lakukan. Tahun 2024. Life alive in calling, hidup dalam panggilan. Ayo dong, bisa melayani sama-sama. Kalau engkau ibu rumah tangga, panggilannya apa, pastor? Doakan keluargamu, doakan suamimu. Kalau suamimu belum ke gereja, doakan supaya suamimu ke gereja. Doakan anak-anakmu. Panggilannya berdoa itu panggilan, saudara. Ya. Sebagai siapapun kita, saudara. Engkau punya panggilan masing-masing. Tapi Tuhan ingin memakai hidup kita. Take a stand, saudara. Ambil sikap, berani bersikap. Ya, saudara.
supaya betul-betul Tuhan bisa memakai setiap hidup saya dan saudara. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, amin, yes God, untuk memuliakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, oh yes, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Semua bisa tundukkan kepalamu, saudara. Tutup mata dan tundukkan kepalamu, saudara. Firman Tuhan yang disampaikan adalah untuk saya dan saudara. Tuhan ingin mengatakan kepada saudara bahwa aku tidak hanya sekedar ingin memberkati engkau, tapi aku ingin memakai engkau menjadi alatku. Itulah yang Tuhan katakan kepada saudara. Pertanyaannya, apakah Anda siap? Are you ready? Saudara bisa memikirkan hidupmu masing-masing. Apakah Anda siap? Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meresponi panggilannya, saudara. Mengapa? Kalau Anda merasa Anda orang yang tidak mampu, oh, engkau merasa aku tidak bisa, justru Tuhan memakai orang-orang yang seperti itu. Tuhan mau memakai orang-orang seperti itu supaya engkau dimampukan oleh Tuhan. Mungkin ada di antara engkau yang mengatakan, Tuhan, latar belakangku seperti ini Tuhan, kayaknya gak mungkin lah aku bisa dipakai Tuhan. Aku terlalu kotor, terlalu jahat Tuhan. Tidak ada yang terlalu jahat bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu kotor bagi Tuhan. Bahkan kalau dosa, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan untuk tidak bisa memakai engkau menjadi alatnya. Karena sesungguhnya ketika engkau mengaku di hadapan Tuhan segala dosamu, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dan Dia akan melupakan semua kesalahan dan dosamu di masa lalu. Itulah sebabnya Dia hanya lihat engkau sekarang dan ke depan. Dia mau pakai hidupmu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Responi firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa saja.
Tapi jadilah orang Kristen yang dipakai oleh Tuhan. Karena ketika engkau jadi orang Kristen yang biasa-biasa, engkau sedang tidak hidup dalam rancangan Tuhan. Engkau tidak hidup dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah engkau dipakai oleh Tuhan. Artinya kalau engkau tidak hidup dalam panggilan Tuhan, engkau tidak dipakai oleh Tuhan, engkau sedang tidak hidup dalam rancangan Tuhan. Dan itu adalah kehidupan yang sia-sia menurut saya. Sia-sia engkau lahir ke dunia ini kalau hidupmu tidak dalam rancangan Tuhan. Tapi saya berdoa hari ini engkau menjawab panggilan Tuhan. Dan engkau mengatakan, Tuhan, aku mau Tuhan dipakai oleh Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Nah, percayalah Tuhan akan memampukan saudara. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, saudara. Kita menghargai tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang di tangan saudara? Apa yang di tangan saudara adalah lambang dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Itu sebabnya mari kita nikmati persekutuan dengan tubuh Kristus dengan bersyukur, dengan penuh sukacita. Karena anugerahnya hari ini kita bisa dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus ini. Mari kita katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan menghargai darah Kristus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus. Setetes darahnya cukup bahkan untuk menyucikan segala dosa kita. Darah yang menjadi meterai dari setiap janji-janjinya. Kalau dia berjanji, maka janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Karena dia sudah meteraikan melalui darahnya. Karena darah ini adalah meterai dari sebuah perjanjian yang baru. Itu sebabnya kita mengucap syukur untuk darah perjanjian baru ini. Itu sebabnya mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menikmati persekutuan dengan darah Kristus. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Sembah Dia. Haleluya. I have decided to
to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. Yes. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Tangan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang siap dipakai Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.